Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami banggakan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati karunia-Nya, yakni kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam, iman dan Islam kita semuanya, yang di malam hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, di malam Ahad ini, di malam Minggu kita akan melanjutkan dalam program ngaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang pada malam hari ini kita akan memasuki pada edisi yang ke-12. Dan mengaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy ini kita merujuk pada kitab Taisirul Khalaq. Ya, Taisirul Khalaq yang disusun oleh Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, salah seorang ulama kenamaan dari Al-Azhar Mesir ya. Dan insya Allah ini dalam waktu dekat kelihatannya hanya sisa sekitar 4 atau 5 bab lagi yang akan kita selesaikan. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kita yang sudah sejak pertama sampai dan akhir mengikuti kegiatan ini, dan juga tentu bagi para pemirsa yang baru mengikuti, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil manfaat dan keberkahan dari kitab ini, mari kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah ini, khususnya kepada musannif ataupun pengarang dari kitab ini, Syekh Hasan Al-Mas'udi, dan juga kita mohon kepada Allah, kepada kedua orang tua kita, para guru-guru, para kiai, para ustadz dan ustadzah, dan juga orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, termasuk juga adalah kita semuanya dan anggota keluarga kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi surga yang paling damai di Jannatul Naim. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian, kita akan masuki pada pembahasan berikutnya, yakni yang malam hari ini kita bab ke-27 ya. Bab ke-27 yang menjelaskan tentang an-namimah. An-namimah itu kita terjemahkan ataupun seringkali kita pahami dengan adu domba atau fitnah. Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ini bab-bab yang cenderung negatif yang perlu untuk kita tinggalkan, perlu kita jauhi dari sikap dan perilaku kita semuanya. Baik, kita mulai saja para pemirsa sekalian. An-namimatu, fitnah atau adu domba ya, mengadu domba. Itu apa? Hiya, yakni naqlu aqwalid nasi. Naqlu aqwalin nasi. Naqlu itu artinya memindahkan atau kita menyampaikan ungkapan-ungkapan dari orang, ataupun bisa kita katakan kita menyebarkan ya, ataupun ya memberitahukan ucapan-ucapan orang, au a'malihim, atau juga perbuatan-perbuatan orang lain itu, au ahwalihim, atau juga keadaan kondisi mereka, ilal ghairi, kepada orang lain, ala wajhil ifsadi, karena untuk maksud kerusakan, untuk maksud
membuat keonaran. Jadi an-namimah itu adalah kita menyampaikan ucapan, kita menyampaikan memberitahukan kepada orang tentang perbuatan seseorang ataupun tingkah laku orang kepada orang lain, tapi dan maksud ala wajhil ifsad, untuk membuat kerusakan. Wal ba'itsu, dan juga dengan maksud untuk mendorong 'alaiha, terhadap upaya, an-namimah ini, imma iradatus su'i bil manquli anhu. Yakni ada kalanya karena ingin untuk iradatus su' itu artinya menginginkan sebuah, kejelekan bil manquli anhu, terhadap orang yang difitnah, au izharul hubbi, atau ingin menampakkan sebuah kesenangan lil manquli ilahi, yaitu orang yang diajak fitnahnya ini. Au tafrihu fil hadis, atau karena ingin, supaya omongan kita itu lebih enak gitu ya, at-tafriju fil hadis. At-tafriju fil hadis itu artinya supaya enak dalam pembicaraan, awil khawdu fil fuduli, atau ingin kita mencampuri urusan orang lain fil fuduli, di dalam kelebihan-kelebihannya. Artinya gini para pemirsa sekalian, an-namimah itu adalah kita ingin memberitahukan kepada seseorang. Kita ini posisi ada 3 orang ya, kita A, kemudian di hadapan kita itu adalah B, kemudian orang yang kita bicarakan itu adalah C. Nah, kita berbicara kepada si B, antara A dan BA itu artinya kita. B itu adalah lawan bicara kita. Kita bicara kepada si B. Wah, si B, si C itu dia itu gini 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 ya. Ngomong sesuatu ucapannya, perbuatannya ataupun perilaku-perilaku dia, tetapi dan maksud dengan tujuan bahwa saya itu si A ini ingin merusak hubungan antara si B dengan si C. Ingin membuat adu domba, ingin membuat antara B dengan C itu berantem, kira-kira itu. Nah, ini ya an-namimah itu, dengan mengungkapkan ucapan ataupun menyampaikan perbuatan ataupun tingkah laku si C itu dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mendorong perbuatan adu domba ya. Maksudnya supaya si B dan C itu ada hubungan yang tidak harmonis, atau dia supaya tersinggung dengan sengaja ya, menampakkan rasa supaya si B itu tidak senang terhadap C gitu. Dan juga semua omongan-omongan itu disampaikan supaya kelihatannya dia itu seneng gitu, bahwa si C itu gini 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 gitu. Nah, maksudnya adalah supaya untuk, terjadi, berantem ataupun supaya ada konflik antara B dan C itu. Ini yang kita maksud dengan an-namimah itu. Nah, tentu an-namimah ini adalah, secara sendirinya kita telah mencampuri urusan dalam, urusan orang ya. Kita memasuki, ini sesungguhnya bukan hak kita untuk menyampaikan, tetapi karena kita sudah menekadkan untuk al-ifsad, wajil untuk adanya kerusakan, maka ya mau nggak mau akhirnya kita turut campur dalam urusan orang lain. Nah, ini para pemirsa sekalian, hati-hati ya dengan cara-cara yang semacam ini, bisa jadi kita secara sadar atau tidak sadar dalam konteks, dalam kuantitas yang besar ataupun kuantitas yang sedikit, bisa jadi kita melakukan ini para pemirsa sekalian. Ada terganjal atau terbersit di dalam pikiran kita sedang ngomong si B, membicarakan si C dengan maksud bahwa si C ini, supaya ada konflik dengan si B gitu. Ini ya, ini dengan tanpa sadar, saya kira mohon maaf ya, bisa jadi ini pun, terjadi pada siapapun termasuk juga diri kita. Oleh karenanya ini kita diingatkan oleh Syekh Al-Mahfudz Al-Mas'udi supaya hati-hati dengan, perilaku ini, karena ini adalah perilaku an-namimah, perilaku adu domba, perilaku fitnah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana resiko-resikonya, dampak-dampaknya, dan juga bagaimana, dasar-dasar dari ajaran kita tentang an-namimah ini. Walladzi yakufu al-insana 'ala an-namimah. Nah, ini. Sekarang gimana caranya untuk kita bisa terhindar, untuk kita tidak larut atau masuk ke dalam persoalan namimah tadi. Walladzi, dan sesuatu yakufu yang bisa mencegah al-insana terhadap manusia, anil namimati, terhadap, eee, adu domba tadi ya, itu apa? Ilmuhu bi annaha tad'u ila taqattu'i, yakni
Kalau kita pingin betul-betul terhindar dari adu domba ini, maka gimana caranya? Yakni ilmuhu bi annaha tad'u ila taqattu'i. Harus mengetahui, harus ada kesadaran di dalam diri kita bi annaha bahwa sesungguhnya an-namimah itu tad'u ila taqattu'i. Itu bisa mendatangkan atau ya mendatangkan ila taqattu', retaknya hubungan. Taqattu', qat'u itu atau memotong, ya. Dalam hal ini adalah, meretakkan hubungan, memutuskan hubungan silaturahim tentunya. Nah, ini harus ada kesadaran supaya jadi para pemirsa sekalian ini, harus ada di dalam bawah sadar kita, hati-hati ya terhadap, apa yang kita sampaikan ini, bahwa bisa jadi apakah yang ini nih akan mendatangkan takoto atau tidak, memutus hubungan silaturahmi atau tidak, antara si B yang sedang bicara sama kita ini dengan si C yang kita bicarakan. Nah, kalau itu kita menyadari itu akan terjadi takoto atau putus hubungan itu, maka jangan kita lakukan. Nah, wa iqadu naril adawati. Nah, di samping itu wa iqadu naril adawati, mampu mengobarkan ya, iqad itu artinya menegakkan ataupun ya taruhlah mengobarkan naril adawati, yaitu api permusuhan. Nah, jadi ini harus diketahui para pemirsa sekalian, bahwa an-namimah, adu domba akan mampu mengobarkan api permusuhan. Kalau tadi itu memotong hubungan silaturahim, hanya sekedar hubungan silaturahim. Nah, yang ini ada memunculkan hubungan permusuhan, akan terjadi permusuhan. Kalau ini terjadi, maka inilah yang kita harus sadari. Kalau ini terjadi, jangan lanjutkan pembicaraan itu. Potong, udah nggak usah dilanjutin, udah selesai aja. Gitu. Nah, kemudian wa istihqaqul iqab. Ya, wa istihqaqul iqab. Yakni yang ketiganya ini akan mampu mendatangkan siksa. Nah, ini ada 3 cara agar kita bisa terhindar dari an-namimah tadi. Pertama adalah kesadaran bahwa kalau yang kita ucapkan ini akan mendatangkan putus hubungan silaturahim, jangan dilanjutkan. Yang kedua, kalau ini akan mendatangkan permusuhan ya antara si B dan si C, tentu itu juga akan dengan sendirinya permusuhan dengan kita si A ini selaku orang yang membicarakannya. Maka jangan kita lanjutkan. Wa istihqaqul iqab, dan juga tentu di mata Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa sekalian. Jadi hati-hati dengan ini, dengan dengan an-namimah ini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan." Inna ahabbakum ilallahi, bahwa sesungguhnya sesungguhnya yang paling dicintai di antara engkau ilallahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, versi Allah taala siapa itu? Alladzina, yaitu orang-orang ya'lafuna, yang mencintai, wa yu'lafuna, dan juga dicintai. Artinya orang yang saling mencintai, orang yang saling lemah lembut, orang yang saling memahami, orang yang saling memberikan kasih sayang. Ini. Jadi kalau kata Nabi, kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan antara kita semuanya ya'lafuna wa yu'lafun. yakni orang yang senantiasa berkasih sayang, saling cinta mencintai. Wa inna abghadakum ya ilal masya'una bin namimat al mufarriqun bainal ikhwan. Bahwa wa inna abghadakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di antara kalian semua, di antara kita semua ini, siapa itu? Ila al-masyaun bin namimah, yakni orang yang terus berusaha sibuk ke sana kemari gitu, bin namimati, dengan cara namimah tadi, mengadu domba. Jadi ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah
orang yang senantiasa sibuk gitu, cari sana cari sini, untuk mengadu domba orang. Subhanallah, ini para pemirsa kan hati-hati, ini menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita semua masuk ke dalam kategori an-namimah ini. Al-mufarriqun bainal ikhwan, dan juga orang yang memecah belah, orang yang memisahkan di antara kedua kelompok, kedua orang. Nah, ini para pemirsa sekalian, jadi jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Siapa itu al-mufarriqun? Al-mufarriqun itu artinya orang yang memecah belah, orang yang memutus hubungan. Nah, bisa jadi ini para pemirsa sekalian, mohon maaf betul ya. Dalam konteks pribadi, antar individu dan individu, kita sibuk mencari aib orang, kita sibuk menceritakan orang supaya terjadi permusuhan antara si B dengan si C gitu. Nah, itu. Tapi juga dalam konteks persoalan kenegaraan misalnya, bagaimana supaya rakyat dengan negara itu diadu domba, supaya pada rusuh, supaya jadi persoalan-persoalan yang lebih besar. Nah, ingat, ini adalah bagian dari an-namimah itu. Wah, dengan tanpa sadar itu, kita, supaya terjadi gejolak-gejolak, akhirnya apa, munculkan berita-berita hoax, kita sebarkan berita-berita yang tidak valid gitu. Kita menjelekin pemerintah, kita jelekin kelompok tertentu, kita macam-macam supaya terjadi pergolakan-pergolakan. Ini adalah orang yang mengadu domba. Isu sara dimunculkan gitu ya, etnis tertentu dimunculkan, diadu domba gitu. Nah, ini. Jadi hati-hati dengan an-namimah, dan sekali lagi ini adalah an-namimah tadi itu adalah, tentu bagian yang harus kita hindari, dan sangat bisa jadi itu adalah terjadi juga secara tidak sadar, atau bisa jadi juga secara sadar kita melakukan itu. Hati-hati para pemirsa sekalian, hati-hati terhadap tangan kita, jangan sembarang men-share info-info yang hoax, apalagi justru kita memproduksi informasi hoax itu. Informasi hoax yang kita tahu sendiri itu adalah tidak bagus, kita tahu bahwa informasi itu adalah tidak manfaat, tetapi justru akan menjadikan, kemudaratan, pastikan itu jangan terjadi atau jangan sampai di-share oleh tangan kita. Jangan sampai kecerdasan tangan kita itu lebih lebih cepat dibanding dengan kecerdasan pikiran kita, kira-kira itu. Jadi kalau persoalan media sosial, para pemirsa sekalian, kita pastikan pertama ini apakah apa namanya, ini mengingatkan kita semua ya, termasuk diri saya sendiri, kita semua mengingatkan bahwa informasi ini kira-kira valid atau tidak. Ya, pertama kriterianya valid atau tidak. Kalau toh tidak valid, tentu itu jangan di-share, jangan disampaikan, jangan di-share apa ya, di-forward kepada yang lain kalau tidak valid. Andai itu valid, pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi yang valid ini kalau memang betul valid, apakah itu manfaat atau tidak? Nah, kalau itu tidak manfaat, ya nggak usah kita share. Ngapain kita memberikan sebuah informasi yang tidak manfaat? Tapi kalau misalnya itu betul memberikan kemanfaatan, monggo silakan. Jadi 2 kriteria untuk men-share informasi, untuk menceritakan sesuatu atau yang ini, di dalam media sosial itu harus pastikan pertama adalah kepada kevalidan itu, yang kedua apakah ini memberikan manfaat atau tidak. Kalau masih ragu-ragu, "Oh ya kira-kira manfaat, oh kira-kira enggak," jangan. Masih ragu-ragu, jangan. Apalagi sudah pasti ini enggak manfaat, jangan kita share. Tapi kalau misalnya betul-betul yakin dengan kemanfaatannya, ya silakan, asal tadi valid. Siapa tahu karena dengan cara yang seperti tadi, informasi yang tidak valid dan juga tidak memberikan manfaatan, bisa jadi itu malah menjadikan an-namimah, yaitu memperhadapkan atau mengadu domba antara dua belah pihak. Nah, kita sendiri akhirnya kemudian menjadi orang yang menyebarkan kebohongan, dan kita sendiri menjadi bagian yang kemudian melahirkan perpecahan, adu domba di antara beberapa pihak itu. Ini para penonton sekalian. Dan itu kata Allah, kata Rasulullah, "Wa inna abghadakum", sesungguhnya orang yang paling dibenci di hadapan Allah di antara kalian semua itu ila masya'un bin namimah, orang yang mencari-cari apa namanya, adu domba tadi, wal al mufarriqun bainal ikhwan, dan juga orang yang memecah belah antara kelompok. Oleh karena para penulis kan hati-hati ya, media sosial ini kan media yang senantiasa utuh dan dia itu tetap gitu kan, apa namanya, kekal, langgeng. Jadi kalau mau bikin status, yuk kita bikin status yang mengademkan. Kalau bikin sebuah apa pernyataan, yuk kita sama-sama bikin pernyataan yang menentukan, jangan jangan yang mencari-cari permusuhan-permusuhan itu. Ini sangat penting para penulis sekalian, karena apa yang kita tulis itu langgeng di dalam media sosial itu.
sekarang dibaca oleh orang yang membaca saat sekarang bisa jadi dia bisa memahami. Tapi bisa jadi ada orang lain atau generasi berikutnya gitu kan. Ada generasi berikutnya kemudian membaca tulisan itu, teks itu yang itu kemudian akan terjadi perpecahan. Nah, ini hati-hati ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata ke dalam surga. Siapa itu? Namamun. Yakni orang pengadu domba. Subhanallah. Kita bermohon ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya ini terhindar dari perilaku adu domba ini. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb. Ya, ini sebuah nasihat dari Syekh Hasan Al-Mas'udi ya, supaya kita bisa terhindar dari namimah ini atau dari adu domba ini. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang ke-28 yaitu al-kibru. Ini adalah persoalan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi dari kita dan juga tentu kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di rumah supaya kita menghindari dari namimah tadi dan juga kita hindari terhadap perilaku berikutnya al-kibru yaitu takabur atau sombong. Nah, apa itu al-kibru itu? Al-kibru ya sombong atau takabur ya. Itu apa itu? Huwa yakni isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi. Wah, ini dia. Syekh Hasan Mas'udi mendefinisikan al-kibru huwa isti'zamun nafsi. Isti'zamun nafsi itu menganggap diri kita itu lebih agung, lebih hebat, lebih mulia gitu ya. Ini perasaan diri kita, kita memposisikan diri kita itu merasa besar diri gitu. Wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi, dan melihat derajat kita itu lebih tinggi dibanding dengan derajat orang lain. Nah, hati-hati ini. Baik secara individu maupun secara kelompok, ya jangan sampai kita ada rasa-rasa semacam ini termasuk juga komunitas-komunitas tertentu. Ya, wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi. Menganggap diri kita itu kedudukannya, derajatnya, status sosialnya, ataupun apapun yang lain itu lebih tinggi dibanding dengan orang lain, dibanding dengan kelompok lain, dibanding dengan etnis lain, dibanding dengan suku lain dan seterusnya lah. Kira-kira itu kalau kita kembangkan lebih tinggi. Jadi ini adalah bagian dari takabur. Kalau secara pribadi menjadi tentu ini adalah ketakaburan secara individual, tapi kalau ini menjadi sebuah komunitas, ini adalah takabur secara komunitas, secara kolektif gitu. Nah, tentu ini adalah bagian yang harus kita tinggalkan, bagian yang tidak perlu untuk kita langgengkan, udah diputus saja ya. Merasa kita itu adalah orang yang paling mulia, merasa yang paling agung, merasa besar. Ya, jangan, jangan, jangan. Ya, karena itu tidak bagus. Kenapa? Wa mafasiduhu katsiratun. Nah, ini kata Syekh Mahfud Masud ya Syekh Hasan Mas'ud Al-Mas'udi katakan wa mafasiduhu katsiratun. Karena ini bahayanya jauh lebih besar, kerusakannya itu banyak sekali. Kerusakan yang ditimbulkan sifat sombong yang tadi baik secara individu maupun komunitas itu wa mafasiduhu katsiratun. Itu banyak sekali kerusakan-kerusakannya, dampak negatifnya itu banyak. Apa itu? Minha diantaranya, nah ini, annahu bahwa sombong itu atau al-kibru tadi yu'zil ghaira. Mesti itu sikap al-kibru tadi menganggap diri lebih tinggi, yu'zi menyakiti al-ghaira terhadap orang lain. Itu sikap yang akan menyakitkan orang lain. Jadi mari kita tahan ya. Jadi nggak perlu untuk ada merasa besar sendiri karena itu tidak bagus dan itu akan menciderai, menyakiti terhadap perasaan orang lain, menyakiti terhadap etnis orang lain ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi ini intinya tidak bagus. Wa mafasidu katsiratun dan ini dijelaskan yuzil al ghaira, yaitu akan menyakiti perasaan orang lain, menyakiti pihak lain. Wa yaqta'u dan akan memutuskan hibal al mawaddah. Nah, yakni hibal al mawaddah itu hibal itu artinya hablun ya atau hubungan atau tali. Al mawaddah itu kasih sayang. Maka itu akan memutus hubungan kasih sayang di antara saat kita dan orang lain. Jadi ya tentu karena kita bagi umpamanya seperti inilah.
kawan kita si B itu, ngomong, dia itu paling tinggi, macam-macam. Nah, tentu perasaan kita kan, seakan-akan merasa di bawah dia, lebih rendah dia. Maka kita sendiri akan merasa, hubungan kita dengan si B itu menjadi terputus, menjadi terganggu. Ini ini adalah, apa namanya, kerusakan ataupun mafsadat yang akan ditimbulkan oleh karena rasa kesombongan itu. Wa yufarriqu, dan akan memecah belah al-quluba, dan hati, ya. Tadi itu kasih sayang, wa yufarriqul qulub, dan juga akan memecahkan hati, nurani gitu. Nurani kita dan nurani orang lain menjadi terpecah belah, nggak enak, nggak bagus. Jadi gimana? Ya nggak usah sombong, nggak usah merasa yang lebih tinggi tadi. Wa yahmilun nasa ala bughdi sahibihi. Dan wa yahmilun nasa, dan juga akan menanggungkan manusia atau mendakwakan terhadap orang lain ala bughdi sahibihi, terhadap kebencian bagi orang yang sombong tadi. Jadi akhirnya kemudian apa? Ya itu tadi, kerusakan di sana sana sini, nggak bagus. Jadi para pemirsa sekalian, ini tolong banget kata Syekh Hasan Masudi ini untuk kita hindari, karena banyak persoalan-persoalan yang akan dimunculkan oleh karena sikap takabur atau al-kibur tadi. Watifaquhum ala azahum, dan juga itu akan mendatangkan apa namanya, kesepakatan ya di antara manusia itu ala azahu, untuk menyakiti si si orang sombong tadi. Karena orang sombong mengatakan dia paling tinggi, maka orang lain yang dianggapnya paling yang rendah itu akan bersepakat untuk kemudian menyakiti si orang sombong tadi itu. Ittifaquhum ala azahu. Nah ini, salah satu beberapa bagian mengapa itu sikap al-kibru, takabur, sombong itu harus kita tinggalkan. Kemudian, wa minha, nah ini juga, dan yang lainnya ya, ataupun kerusakan lainnya adalah anna sahibahu, nah anna sahibahu yakni orang yang memiliki sifat sombong tadi, la yanqadu, tidak akan taat, tidak akan tegak, tidak akan mampu ilal haqqi, untuk menerapkan atau menegakkan atau mengimplementasikan kebenaran-kebenaran. Karena dia sendiri sudah merasa sombong, merasa tinggi gitu, kayaknya ya dia nggak bisa untuk kemudian dia berperilaku sesuai dengan kebenaran gitu. Meskipun dia sendiri yang salah, akhirnya dia nggak mau terima. Meskipun kelompok dia yang salah, dia nggak mau terima gitu. Itu layan kodu ilal haqqi. Tidak mampu mendatangkan ketaatan terhadap kebaikan. Wa yakzumu al ghaidha, dan juga tidak dapat meredam kejengkelan, itu juga ya. Jengkel semualah. Orang yang sudah dihina gitu kan, orang yang kok emang dia sendiri gitu yang, kira-kira itu akhirnya kita merasa jengkel terhadap si orang yang sombong tadi. Wala yatalattafu fin nosi, dan demikian juga dia akan menjadi kasar, tidak akan lembut. Wala yatalattaf, tidak akan lembut atau kasar, dan fin nushi, di dalam memberikan nasihat. Akhirnya ya udah, memberikan nasihat juga akan diterima. Tidak harus ada kelembutan para pendengar sekalian. Ini, pelajaran yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Masudi ini, supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku kesombongan ini. Wa kafa, dan cukuplah al-kibra itu wa kafa, maka cukuplah al-kibra ya, terhadap, ketakaburan atau kesombongan itu mazammatan, menjadi, apa namanya, tercelaan. Ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Wa kafa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini fa'ilnya di qaulun Nabi. Maka cukuplah sabda Rasulullah SAW ya, itu al-kibra mazammatan, menjadi, apa, celaan terhadap orang yang takabur tadi. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Aduh, ya Allah ya Rabb. La yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, ke dalam surga, siapa? Man, orang, kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya, yang di dalam hatinya itu apa? Mithqalu dzarratin minal kibri. Ada bercik-bercik ya, atau kalau bahasa pesantren kan zarrah itu biji sawi, partikel lah ya, yang paling terkecil gitu. Ada setetes kesombongan di dalam hatinya. Ada bagian terkecil dari kesombongan di dalam hatinya. Ini para muslim.
Ini penyakit hati yang sama-sama kita harus tuntaskan, yang harus kita sama jauhi ya para pemirsa sekalian. Tinggalkanlah kesombongan, tinggalkanlah merasa agung ya. Tadi istighfar nafsi, merasa kita itu adalah diri yang paling wah, yang paling hebat ya, yang paling besar ini. Ini karena ini adalah kata Rasul menjadi la yadkhul jannah kata Rasul. Mengingatkan kepada kita jangan sampai menjadi orang yang sombong. Kemudian wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sha'irun ila jifatin hana alaihi ayatruqa al-kibra alladhi sababu al-hujub. Nah, wa man arafa dan siapa saja arafa yang tahu annahu makhluqun bahwa sesungguhnya dia itu adalah seorang makhluk min nutfatin yang berasal dari nutfah. Nutfah itu artinya zigot ya. Ya dari tetes air mani yang hina itu wa annahu shairun ila jifatin dan suatu saat juga akan shairun ila jifatin akan menjadi bangkai. Hana alaihi maka saya dia akan mudah ayat turuko al kibro akan mudah untuk meninggalkan sifat ketakaburan itu allazi sababuhu al unjub kan yang akan menjadi sebab ujub. Jadi para penonton sekalian pada bagian terakhir ini oleh Syekh Hasan Marsudi kita diingatkan terhadap hakikat kita, jati diri kita. Bahwa kita ini kita ini adalah makhluk yang berasal dari nutfah. Yaitu dari zigot, dari tetes air mani yang hina itu. Dan suatu saat kita juga akan menjadi bangkai. Oleh karena seperti itu ketika menjadi bangkai, kita apa yang mau kita jadikan kesombongan kita? Tidak ada. Hada alaihi an yatruka al-kibra. Kita akan mudah meninggalkan sikap takabur tadi. Allazi sababuhu al-ujub. Yang itu sikap takabur itu menjadi sebab munculnya rasa ujub. Nah, ini para pemirsa sekalian jadi ini penting bagi kita untuk menyadari akan kita berasal dari mana dan suatu saat akan menjadi apa. Itu akan bisa melunakkan pikiran kita, melunakkan hati kita sehingga kemudian kita terhindar dari rasa ujub ini. Para pemirsa sekalian, ini penting ya. Kadang ini kita pahami sederhana, tapi sungguh sangat penting sekali. Penting untuk sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing terhadap hal ini, karena ini adalah bagian dari penyakit-penyakit yang bisa jadi para pemirsa sekalian. Ini penyakit secara psikologis yang akan menjadi penyakit badan, penyakit fisik. Jadi penyakit fisik ini kalau kita lihat saya ingin mengulang ya beberapa pertemuan yang dulu pernah saya sampaikan. Ada sebuah pernyataan dari salah seorang dokter dan dokter ini adalah berasal dari risetnya bahwa lebih dari 70% konon orang yang ada di dalam rumah sakit itu disebabkan bukan karena sakit fisik, tapi itu berasal dari sakit hati, berasal dari sakit non fisik, dari psikologinya. Jadi dia bisa jadi karena dia itu ngerasa sombong tadi, lalu kemudian kita dihina oleh orang karena sebenarnya sikap kita sendiri yang sudah menyombongkan, menghina orang lain, lalu kemudian dihina oleh orang lain lagi. Nah, lalu kemudian muncullah satu buah penyakit. Kita nggak mau makan, pikiran pusing, merasa terhina dan macam-macam. Karena merasa terhina, akhirnya kita nggak bisa makan dengan normal, pikiran juga nggak normal, aktivitas juga nggak normal. Akhirnya ya lemah fisik kita, muncullah datanglah berbagai macam penyakit. Nah, ini. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, yuk kita sama-sama tinggalkan hal-hal yang semacam ini. Ya, ini para pemirsa sekalian, sikap-sikap ini saya ingin mengutip juga pernyataan dari guru kami. Sikap sombong, sikap takabur, sikap-sikap yang jelek yang lainnya ya seperti yang kemarin kita sama-sama bahas ya. Itu tentang adu domba lah, tentang apa namanya itu ria ataupun tentang yang lainnya, itu kalau di dalam diri kita atau termasuk dendam ya, namanya adalah dendam sebenarnya. Dendam itu bagaikan kata guru kami itu, kalau dia masih tetap memendam rasa dendam, maka itu sesungguhnya dia itu jauh lebih berat di dalam pundaknya dibanding dengan ada bongkahan batu yang sekian beratnya itu. Nah, dendam, sikap takabur, sikap yang lain itu seperti kita sedang mempertahankan beban batu di atas pundak kita itu.
Dan lucunya kata guru kami itu kita nyaman aja dengan beban batu yang demikian besar di atas pundaknya itu. Maka sebagusnya ya harus kita tinggalkan beban batu yang sedemikian besarnya itu. Artinya apa? Ya tinggalkan dalam penyakit-penyakit itu. Nah, kalau toh sudah nggak ada di dalam atas pundak kita itu ada batu-batuan tadi, diri kita mesti jadi lengang, menjadi nyaman, lebih lebih rileks, lebih baik dan lebih tentu tentu saja lebih lebih sehat gitu kan. Nah, ini. Jadi artinya para pemirsa sekalian mari kita sama-sama belajar ya, saya juga belajar tentunya, kita semua, berbasis dari kitab Syekh Hasanul Mansur ini, Taisirul Khalaq ini, mudah-mudahan kita terjauhkan dari beberapa penyakit-penyakit semacam ini. Baik para pemirsa sekalian masih ada waktu ya, sekitar 13 menit lagi kita akan, sampaikan pada satu bab lagi yaitu al-ghurur. Al-ghurur itu artinya terperdaya, tertipu ya, tipuan. Apa maksudnya tipuan itu? Al-ghurur huwa penyakit gurur huwa yakni sukunun nafsi ila ma yuwafiqu al-hawa wa yamilu ilaihi at-tabba'u bisababi syubhatin syaitoniyah. Wa sukunun nafsi yaitu tenangnya damainya hati ila ma yuwafiqu al-hawa. Karena apa? Ila ma yuwafiqul hawa. Karena hati kita itu merasa seakan ya senang karena apa? Ilama yuwafiqul hawa. Senang karena memelihara sesuatu yang mengikuti hawa nafsu gitu. Sesuai dengan hawa nafsu. Ini. Jadi al-ghurur itu adalah kita merasa nyaman, damai, padahal kenyaman kedamaian itu kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Ini al-ghurur. Wa yamilu ilaihi at-tab'u. Dan itu akan mengalihkan atau memalingkan ilahi pada al-hawa tadi atau watak bisa babi syubhatin syaitonnya karena dan kita akan cenderung gitu ya wayamil dan cenderung ilahi atau bisa babin syubhatin syaitonnya kita akan terus cenderung mengikuti watak-watak yang disebabkan dengan rayon-rayon syaitan. Nah ini al-ghurur. Jadi kita merasa tertipu. Diri kita sendiri ya. Bukan orang lain yang menipu. Bukan orang lain sekali lagi. Tetapi benak kita, pikiran kita, perasaan kita, psikologi kita yang telah ditipu oleh diri kita sendiri. Kita merasa nyaman. Padahal itu yang membuat kita nyaman itu adalah karena kita kecenderungannya mengikuti hawa nafsu terus menerus. Syubhatin syaitoniyatin. Yaitu rayuan-rayuan setan. Aja kita ikuti terus ikuti gitu. Sehingga kita dengan tanpa sadar nyaman. Nah, wahwa nawani. Nah, ini syubhatin syaitoniyah itu apa? Wahwa nawani ada dua macam nih katanya. Al-awwalu itu syubha atau rayuan setan itu ada dua. Al-awwalu yang pertama. Ghururu ahlil kufri alladzi ishtaru hayatad dunya bil akhirah. Yakni tertipuannya ahlul kufur. Orang yang tidak beriman alladzi ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Yakni rayuannya ahli kufur yang menjual belikan kehidupan dunia dengan akhirat. Faminhum man sakana ila dunya wa zuhrufiha wa ankarul ba'sa. Yakni dia itu orang itu sakana ila dunya, tenang damai ila dunya terhadap kehidupan duniawi wa zuhrufiha dan juga kemewahan-kemewahan atau kemegahan-kemegahan dunyawiyah tadi wan karo al ba'sa tetapi dia mengingkari terhadap hari pembalasan. Kita tenang damai memupuk harta banyak-banyak dan dia akhirnya kemudian tertipu. Wah, tidak akan ada itu hari pembalasan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari akhirat dan seterusnya. Dan ini adalah ghurur ahlil kufur. Wa minhum, nah di antaranya juga yang lainnya manightara bisyadatihi fid dunya fa dhanna annahu ala fardil mi'ad warahmah yakunu aula bihima. Dan juga bisa jadi ghurur ahli kufar itu berwujud apa? Manightara dia terperdaya bisyadatihi fid dunya dengan kedudukan dengan kepangkatan dia di surga di dunia fa dhanna annahu kemudian dia menganggap bahwa annahu ala fardil mi'ad warahmah yakunu aula bihima. Dia menganggap memiliki perspektif bahwa nanti di akhirat
kitalah yang paling utama mendapatkan kedudukan di akhirat itu tadi. Ala fardil mi'ad, mendapatkan balasan, kedudukan di hari kiamat nanti, di hari pembalasan. Warahmati yakunu aula, kita mendapatkan kasih sayang di hari akhirat bihima, ya dengan cara-cara seperti tadi. Nah, jadi ini jangan sampai ada tipu-tipu daya semacam ini, karena para pemirsa sekalian ya, ini adalah bentuk dari tipuan. Jangan sampai kita menganggap bahwa dari diri kita lah yang paling soleh, diri kita lah nanti di akhirat juga yang akan mendapatkan pahala, yang mendapatkan kasih sayang Tuhan gitu. Jangan, jangan, jangan. Ini kata Syekh Hasan Masud, ini adalah termasuk dari gurur ahlil kufur. Ya, itu tipu daya diri kita sendiri. Asani yang kedua. Jadi yang pertama tadi gurur ahlil kufur, yang menganggap bahwa dirinya itu adalah apa namanya, dia tenang dengan harta keduniawian dan dia akhirnya kemudian mengingkari terhadap akhirat. Yang kedua, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berhak terhadap keakhiratan itu. Ya kira-kira menganggap bahwa diri kita lah yang paling soleh gitu ya, yang lain itu adalah enggak soleh. Ini hati-hati para pemirsa sekalian. Ada banyak sekarang ini kan gerakan-gerakan keagamaan yang menganggap dirinya itu yang paling soleh, yang lain itu adalah jahat, sehingga itu harus dihancurkan, harus dimacam-macamkan lah ya. Ini hati-hati, betul hati-hati. Ini bisa jadi dia al-ghurur. Jangan sampai kita merasa tertipu terhadap diri kita sendiri. Jangan menganggap bahwa diri kita lah adalah orang yang paling layak mendapat kasih sayang Tuhan. Bisa jadi kebalikannya. Yang mendapatkan kasih sayang yang paling layak kita adalah bukan diri kita, tapi orang lain itu. Nah ini. Asan yang kedua, apa itu? Ghururul al-usati minal mu'minin. Ususah itu artinya ya kemaksiatan, ya pembangkangan atau ya gurur al-usati minal mu'min. Itu pembangkangan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu sendiri. Siapa itu? Faminhum, yaitu berupa man lam ya'mal. Orang yang tidak mengaplikasikan. Orang yang tidak mau beramal baik. Ightiroran bisa'ati afillahi ta'ala. Dia kenapa? Karena ightiroran tertipu bisa'ati afillahi dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang Allah itu adalah maha afun, maha pemaaf, sehingga kemudian udahlah tenang aja gitu. Kita nggak perlu berbuat apapun juga Allah akan mengampuni. Nah ini kata Syekh Hasan Masudi itu adalah bagian dari gurur tadi. Gurur al-usati minal mu'minin. Itu berupa tipuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang iman. Awi'timadan ala ta'atil aba. Wah, ini dia. Awi'timadan, dan juga dia merasa berpegang teguh ala ta'atil aba karena atas dasar ketaatan ayahnya atau bapak ibunya ataupun nenek moyangnya. Wah, tenang aja lah, kita nggak akan akan apa namanya, tenang aja pokoknya pada akhirnya juga kita akan menjadi orang baik kok gitu. Tuh atau nanti juga di akhirat nanti juga nggak akan ada apa-apa kok. Orang bapaknya itu orang hebat gitu. Jangan. Ya karena keturunannya hebat, kemudian berasal dari keturunan yang baik-baik di sana gitu, karena membanggakan keturunan. Atau karena keturunan ini langsung kepada Rasul lah misalnya, atau karena ini ada berasal dari suku tertentu lah, atau dari orang yang terhormat. Ini menjadi ghurur, kata Syekh Hasan al-Masudi. Awi'timadan ala ta'atil aba. Jangan mentang-mentang kita ini memiliki sifat seperti itu. Bukan. Kita menjadi baik sesungguhnya bukan semata-mata karena oleh bapak kita, tetapi diri kita sesungguhnya yang menjadikan diri kita itu baik. Au ala kasratil ilmi, atau karena memang memiliki ilmu yang banyak. Ini juga penting ya. Jadi ada 3 hal ini yang saya kira perlu untuk kita waspadai. Yang pertama itu adalah kita merasa luasnya malam ya'mal ightiroran bisa'atillah, kita tertipu karena merasa luasnya ampunan Allah. Yang kedua itu karena merasa mentang-mentang bapaknya keturunan nenek moyang itu bagus ya. Yang ketiganya itu adalah kita merasa diri kita banyak ilmunya. Nah ini ghurur kata Syekh Hasan al-Masudi. Walam yadaril awwalu annal raghbata fi syai'in min ghairi akhdi fi asbabihi tama'un mazmumun. Nah, walam yadar, dan dia tidak tahu siapa al-awwal itu, yakni orang yang
merasa luasnya ampunan Allah tadi, an-raghbata fi syai'i, bahwa sesungguhnya keinginan dalam sesuatu min ghairi akhdin, dengan tanpa berusaha itu fi asbabihi, ya tanpa berusaha untuk mencapai apa namanya, keinginan tadi itu tomaun mazmumun, sikap rakus yang dicela, yang tidak terhormat, yang dihina. Nah, jangan sampai kita itu ingin sesuatu lam ya'mal tadi. Man lam ya man lam ya'mal, yaitu orang yang tidak mau beraktivitas, diam saja. Udahlah ntar nanti juga pada saatnya datang sendiri. Nah, itu di sini apa namanya disebut dengan toma madmumun, tomaun madmumun. Rakus yang tercela. Ada ya para sekalian, hati-hati. Walam yadhkur ya, dan juga tidak ingat asani, itu orang yang kedua. Siapa itu asani itu? Yaitu oh ya yang tadi. Wi'timadan ala taatil aba, yaitu orang yang berpegang teguh terhadap nenek moyang yang baik-baik, ketaatan nenek moyangnya ini yang kemudian diingatkan. Dia tidak ingat bahwa orang yang kedua ini qauluhu ta'ala terhadap firman Allah Ta'ala, wakhshaw yauman la yazi walidun an waladihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Ini juga orang yang kedua ini yang membanggakan keturunan, garis keturunan. Oh, kita ini orang keturunan hebat kok. Ini sampai Rasul ini macam-macam lah kira-kira itu ya. Atau misalnya ini anaknya orang hebat macam-macam. Ini dia tidak ingat terhadap ayat Allah. Wakhshaw yauman la yazi walidun an waladihi wala mauludun wajazin an walidihi. Wakhsyaw, dan takutlah kalian semuanya yauman pada suatu hari layazi yang tidak akan bisa membalas, yang tidak akan memberikan pertolongan. Siapa itu? Walidun, orang tua, an waladihi, terhadap anaknya. Ingat bahwa suatu saat, suatu waktu ya di hari pembalasan, orang tua tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa memberikan kemanfaatan apapun. Wala mauludun, demikian juga anak, wajazin an walidihi syai'a, dan anak pun tidak bisa memberikan apapun kepada orang tuanya. Ini ayat Allah yang diingatkan kepada kita semuanya. Walam yatanabbah, dan juga tidak ingat asalis siapa orang ketiga itu, yaitu orang yang kasratul ilmu, orang yang banyak ilmunya, merasa banyak ilmunya tadi. Mentang-mentang udah maaf, guru besar lah, dokter lah, magister atau sarjana lah, atau apapun gitu ya. Dia tidak ingat bahwa orang yang ketiga ini tidak ingat ila annal ilma bila amalin kasyajari bila samarin. Annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan bila amalin, dengan tidak diaplikasikan, tidak diimplementasikan, itu kasyajari seperti halnya pohon bila samarin yang tidak akan memberikan buah, tidak ada buahnya. Nah ini para kan ya seperti apa sih ke pohon tanpa buah. Akhirnya ya tiap hari kita sibuk untuk membersihkan kan. Udah daunan terus turun-turun tanpa ada buah, nggak bagus. Nah, wa minhum, dan di antara yang lainnya, manightara bi kasrati ibadatihi. Nah, ini dia termasuk. Wa minhum, dan di antara orang lain adalah manightara, yang terperdaya, yang merasa tertipu oleh apa? Bikasrati ibadatihi, dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan. Fadhanna annahu, bahwa sesungguhnya dia itu ahaqqu bil afwi min ghairihi, bahwa dia itu lebih berhak mendapatkan ampunan dibandingkan yang lainnya. Nah, ini orang kesombongan, orang merasa soleh sendiri. Dia ibadahnya itu bekal rajin banget ya. Sementara ini adalah lupa bahwa ini adalah bagian dari kesombongan terhadap orang-orang yang ahli ibadah. Jangan sampai para penonton mentang-mentang kita sholatnya apanya gitu, lalu kemudian apalagi tambah lagi dengan pakaiannya, misalnya pakaian serba naiknya serba putih atau serba apa gitu, dan kemudian merasa dirinya paling hebat. Ini kata Syekh Hasan Mas'udi adalah termasuk manightara bikasratil ibadati. Jangan. Ya, sebentar lagi, dikit lagi ya para pemirsa sekarang. Walam yadri. Nah, yang tidak tahu anna hadza, yang orang yang semacam ini, ya orang yang banyak ibadahnya tadi, anna hadza,
mudhibun li ikhlasihi. Dia itu telah menghilangkan jiwa keikhlasannya, nilai keikhlasannya, ketulusannya itu. Orang ibadah lalu kemudian dia merasa bahwa paling besar, yang paling banyak, paling berhak mendapatkan ampunan ataupun surga Allah, ini adalah anna hadza mudhibun li ikhlasihi. Ini sesungguhnya perasaan yang bisa menghilangkan rasa keikhlasannya. Mufawwitun li sawabi amalihi, termasuk yang akan menghapus, menghilangkan li sawabi amalihi, terhadap pahala-pahala perilakunya, perbuatan-perbuatan kebaikannya itu. Wa minhum, dan juga ada yang lain, siapa ini? Man gharrathu kasratul mali. Wow. Ini ada lagi adalah orang yang man gharrathu kasratul mali. Orang yang tertipu oleh apa? Kasratul mali, karena kebanyakan harta. Disangkanya orang kaya itu hebat gitu. Fa dhanna annahu bidzalika yafuqu ghairahu. Kemudian dia berprasangka dhanna annahu bidzalika yafuqu, bahwa karena hartanya ini yafuqu ghairahu, dia lebih mulia, lebih hebat dibanding orang lain. Hati-hati. Ada faktor tadi ilmu, ada faktor ibadah, dan juga ada faktor harta. Yang ini ketiga-tiganya dia anggap memiliki kelebihan, kemudian akhirnya pada sesungguhnya ini justru itu anggapan kelebihan-kelebihan itu yang menyebabkan hilang semuanya. Ilmunya, ibadahnya, maupun hartanya. Famala ila zuhrufid dunya wa nasiya fadlullahi ta'ala. Famala, dan kemudian hartanya ila zuhrufid dunya, sampai dan kemegahan apa? Kemegahan hartanya itu wa nasiya, dan dia lupa fadlullahi alaihi, fadlullahi terhadap keutamaan Allah Ta'ala. Dia lupa karena sibuk dengan hartanya itu. Nah, wa min ma'ayibil ghururi, dan di antara aib-aib gurur itu, tipuan-tipuan itu, annahu yulidu al-kibra. Itu semua, kata Syekh Hasan Masudi, yulidu menimbulkan, melahirkan al-kibra, menimbulkan, melahirkan sikap takabur. Allazi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah. Allazi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah. Yang mampu atau yang akan menjadikan dia itu yamna'u, tercegah, sahibahu, orang yang memiliki perasaan-perasaan tadi, dukhulal jannah, masuk ke dalam surga. Subhanallah, para pemirsa sekalian. Ini jangan sampai aib-aib yang semacam tadi, gurur ya, perasaan di dalam diri kita karena ilmunya, karena ibadahnya, karena hartanya, itu yang kemudian menimbulkan rasa takabur, yang sesungguhnya rasa itulah, rasa ketakaburan itu menjadikan kita terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya, kita, saya, para pemirsa, para keluarga kita semuanya, anak cucu kita, dan juga anak didik kita ya, mahasiswa-mahasiswi kita, putra-putri kita di sekolahan, di madrasah kita, di pesantren-pesantren kita, mudah-mudahan terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa sekalian, demikian pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas partisipasi para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.